Hari ini ada seleksi timnas U18 yang akan menuju ke FIBA Asia level 1 di India pada bulan awal September. Jadi kita kumpulkan 20 anak hasil pantauan kita. Terus 2 hari ini kita seleksi akan diciutkan menjadi 15 atau 12, saya kurang tahu dari pelatihnya. Kalau lihat pemain putri tadi, lihat hasil cukup, postur cukup bagus ya. Skill juga sangat bagus lah saya pikir ya. Memang anak-anak ini bisa kita kembangkan menjadi tulang punggung tim nasional putri di kemudian hari. Karena putri kita di SEA Games kemarin kan dapat perak sudah. Kalau bisa nanti SEA Games akan datang kita tingkatkan menjadi emas. Nah, anak-anak muda menurut saya harus segera dipersiapkan untuk menyusul seniornya. Yang KU18 kita di level A ada 6 negara. Cina, Jepang, Korea, Taiwan, India, dan Indonesia. Level A ya, jadi kita di level A. Kita berharap kita bisa bertahan di level ini terus. Secara teknik mungkin orang melihat Cina, Jepang, Korea, Taiwan ada di atas kita. Tapi kan semua tidak ada kemungkinan bisa mengalahkan. Seperti kemarin di X3 aja orang sudah tidak akan tahu kalau namanya Jepang, Korea, dan Taiwan kita kalahkan. Jadi saya kira kesempatan 6 tim yang ada di atas ini sama semua lah. Yang PB Perprasi harapkan supaya mereka tetap ada di level A Asia. Yang pasti satu di FIBA Asia ada pertanyaan. Mereka ingin melihat anak-anak Indonesia di kemudian hari. Jadi kemungkinan rencana kita akan mengumpulkan pemain putra dan putri, mungkin 10-10 gitu untuk FIBA lihat di Indonesia. Supaya siapa tahu kalau mereka nanti yang putra menjadi Derek yang di kemudian hari, dan yang putri ini menjadi program perdana untuk bisa ngirim mereka ke luar negeri. Karena kita harus akui bahwa level kompetisi kita masih ketinggalan dengan beberapa negara yang besar-besar. Derek itu kan matang karena kompetisi juga di negara yang dia tinggal sekarang. Jadi saya berharap anak-anak ini suatu saat bisa ada di luar negeri dan mereka menimba ilmu sana dan balik ke Indonesia, membela Indonesia. Di tim nasional yang berapa hari latihan, yang putra, ada berapa pemain yang dari asing juga sudah pulang. Ambil contoh, ada satu anak di Serbia, namanya Matthew, dia sudah di Indonesia, tapi dia kuliah sekolah di Serbia. Ada satu adiknya Julian yang ada Patriot, dia ada di Prancis. Sekarang sudah di Indonesia, kemarin dia uji coba. Kemarin ada satu dari Singapura, saya dengar satu ada di New Zealand, satu lagi ada di Australia. Jadi saya pikir anak-anak itu biar tetap di sana, ikut kompetisi yang level lebih tinggi, dan ketika bangsa ini membutuhkan mereka harus pulang ke Indonesia. Karena saya berpikir menjadi pemain nasional harus kebanggaan setiap pemain. Jadi saya pesankan tadi, kalau setiap ada undangan tim nasional, harusnya lebih diutamakan dari event apapun juga. Karena ini kan nama bangsa ya. Jadi jangan terus nggak datang, nanti memberikan alasan-alasan yang tidak bisa kami terima. Maaf, Perpasi tidak akan mendidik pemain basket yang tidak cinta bangsa ini. Kalau tidak cinta bangsa ini lebih baik ya udah nggak usah main. Karena daripada kita pakai dia tapi dia tidak cinta bangsa ini. Nah, adik-adik semua, kita sedang mempersiapkan event yang cukup penting buat Indonesia.
Halo, nama saya Jami Matotoran. Saya penanggung jawab untuk Timnas U18 Putri yang akan ke India. Jadi hari ini kita mengadakan seleksi setelah pemanggilan 24 nama dari seluruh Indonesia untuk pemilihan pemain Timnas 18 yang ke India nanti. Jadi seleksinya akan berlangsung 2 hari sampai besok. Kemungkinan sampai 12-15 orang, tergantung kebutuhan pelatih ya. Kita akan lihat dulu, karena juga ada asesmen untuk cedera mereka atau injury seperti itu. U18 ini kan ada di divisi A untuk Asia, kita ada di 6 besar. Jadi targetnya adalah tetap di divisi itu, di level A itu. Maksudnya tim elit di Asia untuk U18 Putri. Ada Cina, ada Jepang, Korea, ada India, Indonesia, kalau nggak salah Iran ya. Kita belum tahu karena ini kan setelah ini kan ada vakum selama hampir 2 tahun karena pandemi kan. Jadi akan menurut saya sih ada peluang lah tetap bertahan seperti itu. Melihat lawan-lawannya, tapi paling tidak tim ini tetap akan bermain di level yang tinggi karena mereka akan melawan tim-tim yang elit. Sama Coach Andre Yuwadi, sama Coach Dota, sama Coach Osim. Untuk visionya itu ada Mas Kibek gitu. Karena sebelumnya dia kan ada di tim KU16 yang FIBA yang baru-baru pergi lagi. Ya, jadi sekaligus supaya inline, dilanjutin aja. Karena ada beberapa anak di sini yang dari timnas KU16. Sangat menjanjikan ya, sangat masa depannya sangat luar biasa menurut saya. Karena pemain-pemain kita ini ada yang tinggi, terus usianya juga masih ada yang 15, masih 16 tahun. Jadi sangat prospek untuk basket putri Indonesia sangat luar biasa. Halo semua. Hai guys. Kita kenalin satu-satu dulu. Nama dari aku ya. Aku Vanessa dari Bulls, terus dari Pengprov Jakarta. Gua dari Semarang, asal klub Sahabat Semarang, nama Erin Indita Presmadeva. Nama aku Clara, aku dari Club Roar, aku dari Pengprov Jakarta juga. Oh, sekarang di Perbasi ini kita lagi ada kegiatan untuk seleksi under 18 buat nanti FIBA under 18 di India. Nah, di sini kita dikumpulin pokoknya semuanya dari satu Indonesia. Nanti udah ada pemanggilannya, kita tinggal seleksi selama 2 hari di Jakarta. Posisi aku hari ini sih kayaknya diubah ya, jadi posisi 1, tapi kadang bisa 2-3. Kalau aku mainnya sebagai center, posisi 5. Dan masih tetap jadi center sih di sini. Nah, kalau aku ya jadi shooting guard, power forward, paling 3 gitu. Capek, awal-awal capek latihannya capek. Terus pokoknya awal-awal kita pemanasan dulu, terus apa lagi? Main 1-on-1, 2-on-2, dan hari ini sih fokusnya ke defense ya. Defense, terus kita juga latihan. Ada beberapa pattern kayak pattern 5-on-5, 4-on-4, terus ada ya defense 2-on-2 gitu. Kalau aku sih belum tahu lawannya kayak gimana, jadi belum bisa nih, belum ada pemikiran kayak gitu. Kalau dari semua orang sih di sini semua emang bertalenta kan, jadi kadang-kadang juga pemikiran emang semuanya tuh emang udah bagus gitu lah kan demi Indonesia juga, jadi belum tentu juga bisa masuk, tapi yang penting tuh cuma bisa main all the best. Iya sih, nanti palingan juga lihat keperluan tim juga. Oh, kalau aku optimis sih, pasti optimis ya, soalnya kayak kita beberapa udah ada yang kenal, udah tahu gimana mainnya, terus juga beberapa juga udah pernah main bareng, terus juga ya pokoknya pasti optimis lah. Erin? Kayaknya aku juga optimis deh. Pasti kita mau nggak mau harus tetap fight, mau nggak mau harus tetap compete lah di sana, soalnya
itu juga divisi A kan, jadi lumayan berat lah daripada yang kemarin U16, soalnya U16 juga kita divisi B, terus sekarang kan tiba-tiba ke 18 tuh divisi A, pasti lawannya lebih berat, lebih bagus, lebih kenceng, lebih keras, pokoknya di sini apalagi ya, besok kita di sini juga latihannya tinggal sisa 2 minggu kalau nggak salah ya, 2 minggu di situ kita harus tetap fokus, harus tetap kerja keras, mau nggak mau 2 minggu itu kita harus melaksanakan dengan baik. Untuk di sini sih emang ada beberapa calon seleksi yang baru sih, termasuk aku. Nah, palingan yang perlu ditingkatkan itu chemistry sama palingan cara pemahaman game bareng-bareng gitu sih, kata aku ya. Saya tuh sebagai COVID-19, pokoknya ngurusin tentang COVID itu kan, udah itu aja sih. Menurut saya sih untuk pemainnya sebenarnya kan junior ini kan untuk investasi ke senior kan. Menurut saya sih anak-anaknya potensinya sangat besar gitu, bagus ya, jauh udah lebih berkembang lah dibanding dulu basketnya. Kalau tentang size kan memang kalah size ya, cuma ya anak-anak sih tetap berjuang semaksimal mereka sih gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya untuk ini mungkin kurang jam terbang ya, mungkin kan kayak preparationnya cuma sedikit, sebentar banget. Cuma sekitar 2 minggu, mungkin sebulan paling mentok. Soalnya saya pernah tanya ke tim lain pun, mereka paling minim aja 6 bulan latihan gitu. Mungkin dari kita kurang preparationnya, terus mungkin jam terbang untuk sparring juga kan kurang, masih kurang. Itu aja sih, mungkin kan belum terlalu fokus ke junior kan. Menurut saya mungkin itu sih. Kalau untuk mental mungkin iya, karena untuk junior kan pertama kali keluar negeri, tanding juga lawannya yang sebesar-besar itu gitu. Mungkin mental juga belum ya. Terus untuk kayak mungkin shooting kan mungkin latihan harus yang repetisinya banyak juga, mungkin kan ya kurang lah, masih kurang. Iya sih, kalau dari saya mungkin ya mental pasti, karena ya di sana tuh beda gitu, maksudnya di Indo kan mungkin kalian paling bagus di Indo, belum tentu di sana tuh kalian bisa ngelewatin itu gitu, emang harus mentalnya kuat juga gitu. Ya menurut saya pasti jam terbang itu ngaruh sih Kak, mungkin jam terbang harus lebih banyak lagi, latihan juga yang pasti harus lebih sih. Mungkin yang lain sehari sekali, ini sehari harus dia 2 kali, 3 kali lah. Pede iya sih, itu juga harus sih. Mungkin tapi jangan over pede juga ya. Ya harusnya sih bisa lebih baik ya. Mungkin kan kemarin udah pengalaman dari 16 juga, jadi udah tahu nih mungkin kira-kira lawannya bakal seperti ini. Harusnya mereka udah dapat pengalaman lah ya. Hari ini kita sedang melakukan seleksi anak-anak putri basket untuk kelompok umur di bawah 18 tahun. Jadi ini untuk persiapan kita menuju event FIBA under 18 di India. Nah, kalau kita lihat nih sekarang mereka lagi memberikan performa terbaiknya mereka agar mereka terseleksi untuk dapat bertanding di FIBA under 18. Dan tentu kami berharap sekali dengan meningkatnya prestasi tim putri kita, ini akan memberikan semangat dan akan memberikan prestasi juga dari mereka. Pulang membawa bangga Indonesia. Ya, untuk anak-anak tentu pesannya adalah menjaga performa diri, menjaga kesehatan, menjaga prestasi yang sudah sebelumnya dilakukan, karena kita masuk klasemen A ya kalau nggak salah. Untuk anak-anak karena yang sebelumnya juga sudah masuk ke klasemen A, maka diharapkan menjaga atau bahkan bisa lebih meningkatkan lagi. Pulang bisa membawa prestasi, dan kami sangat optimis sekali mereka yang sudah terpilih nanti tentu akan tidak memalukan bangsa kita.